Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mada Fikir Ramadan dari 1144 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang senam lantai pada pelajaran Fijoka, yang dimulai dari pengertian senam lantai terlebih dahulu, yang dimana artinya adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai sesuai dengan namanya. Biasanya senam lantai menggunakan matras. Senam lantai juga bisa disebut latihan bebas karena tidak mempergunakan benda-benda lain atau perkakas untuk latihan seperti balok, tongkat, dan lain-lain. Bila suatu kegiatan saat senam lantai menggunakan alat hanya untuk menambah ketangkasan, kelemasan, kekuatan, dan keseimbangan. Selanjutnya dari segi tempat, yang dikutip dari Encyclopedia Britannica, senam lantai atau gymnastic floor exercise adalah senam yang gerakannya dilakukan di tempat khusus yang dibuat dan digunakan untuk olahraga senam. Kriteria tempat untuk olahraga senam lantai adalah: yang pertama, lantai berukuran 12 x 12 meter dalam ruangan yang berukuran 14 x 14 meter. Lalu di lantai harus dilapisi oleh karet setebal kira-kira 0,045 meter. Selanjutnya, tujuan senam lantai yang dikutip dari Cerdas dan Bugar dengan Senam Lantai pada tahun 2009. Kesegaran jasmani yang dicapai dari aktivitas senam lantai ada 10 komponen, yaitu yang pertama adalah daya tahan kardiovaskuler atau daya tahan jantung dan paru-paru, cardiovascular endurance, kemudian daya tahan otot atau muscle endurance, kemudian kekuatan otot atau muscle strength, kemudian kelenturan atau flexibility, kemudian komposisi tubuh atau body composition, kemudian adalah gerakan kecepatan atau speed of movement, kemudian kelincahan atau agility, lalu keseimbangan atau balance, kemudian kecepatan reaksi atau reaction time, dan yang terakhir adalah koordinasi atau coordination. Selanjutnya, teknik dalam senam lantai. Ada beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah sikap lilin. Sikap ini diawali dengan posisi tidur terlentang. Selanjutnya adalah kedua kaki dirapatkan, lalu angkat kedua kaki lurus ke atas. Pada gerakan ini, pinggang ditopang oleh kedua tangan, lalu posisi pundak tetap menempel pada lantai. Pada gerakan sikap lilin ini, kekuatan otot perut fungsinya sebagai pengangkat kaki, kemudian kelentukan otot pinggang, punggung, dan leher berfungsi memudahkan kedua tangan menopang pinggang. Berikut ini latihan sikap lilin secara bertahap. Yang pertama adalah tahap permulaan dilakukan dengan bantuan teman yang bertugas menopang pinggul agar tidak terjatuh. Tahap kedua adalah teman bertugas memegangi kedua bagian kaki bagian atas agar kedua kaki dapat lurus dan rapat. Kemudian tahap ketiga adalah dilakukan sendiri tanpa bantuan teman, merupakan pengulangan tahap pertama dan kedua. Lalu teknik yang kedua adalah loncat harimau, yang secara teoritis teknik senam lantai loncat harimau ini tidak terlalu jauh berbeda dengan teknik gerakan roll ke depan, sehingga dalam teknik ini perlu adanya penguasaan gerakan roll depan supaya tidak terjadi cedera dan mempermudah dalam latihan teknik loncat harimau. Cara ini bisa dipermudah dengan gerakan dalam latihan loncat harimau. Yang pertama adalah sikap jongkok dengan kedua tangan di depan, siku ditekuk dan pandangan ke depan. Selanjutnya pandangan ke atas bersamaan dengan gerakan loncatan. Cara kedua yaitu tangan lurus ke depan dan kedua kaki lurus ke belakang. Saat kedua telapak tangan menyentuh matras, secara cepat kedua siku ditekuk dan kepala dimasukkan di antara kedua tangan. Gerakan ini diteruskan dengan gerakan menggelinding yang diawali dari pundak, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Gerakan diakhiri dengan kembali ke sikap jongkok lalu berdiri. Bila belum mampu melakukan semua gerakan, hendaknya didampingi oleh guru atau ahlinya. Tugas pendamping terutama membantu menekuk kepala pelompat pada saat kedua telapak tangan si pelompat menyentuh matras. Leher si pelompat hendaknya lentur. Lalu kemudian tahap teknik selanjutnya adalah handstand, yaitu berdiri dengan tangan dan dilanjutkan dengan sikap kayang. Untuk melakukan teknik ini bisa latihan secara bertahap. Tahap pertama lakukan sikap berdiri dengan tangan sampai betul-betul menguasai. Caranya adalah sikap berdiri melangkah, letakkan kedua telapak tangan pada matras dengan gerakan mengayunkan kaki ke belakang dan diikuti oleh kaki berikutnya. Pada saat kedua kaki berada di atas, rapatkan dan luruskan serta jaga keseimbangan.
Tahap kedua adalah lakukan sikap kayang hingga benar-benar menguasainya. Caranya tahap ini yaitu dengan sikap berdiri membelakangi matras dengan kedua kaki agak dibuka dan diayunkan kedua tangan ke belakang ke atas secara perlahan hingga kedua telapak tangan menempel pada matras. Kemudian adalah handspring, yaitu teknik bertumpu dengan menggunakan kedua tangan di lantai serta tolakan atau lemparan salah satu kaki dari belakang ke arah depan atau atas dan mendarat atas dua kaki hingga berdiri tegak. Mendarat berdasarkan tolakan kaki dan cara mendarat dapat dibedakan atas. Yang pertama adalah tolakan satu kaki mendarat atas dua kaki. Yang kedua adalah tolakan satu kaki lalu mendarat atas satu kaki. Dan kemudian adalah tolakan dua kaki yang dilanjutkan dengan mendarat atas dua kaki. Berikut adalah tahap-tahap melakukan handspring. Yang pertama adalah latihan melanjutkan kedua kaki yang dilanjutkan dengan sikap kayang. Bentuk ini dilakukan dari sikap tidur telentang, kedua tangan memegang pergelangan kaki teman yang membantu. Yang kedua, latihan melanjutkan kedua kaki dilanjutkan dengan sikap berdiri. Cara melakukan bentuk ini sama seperti di atas. Hanya bedanya kedua tangan berpegangan dengan teman yang membantu. Yang ketiga adalah latihan melanjutkan kedua kaki dilanjutkan dengan sikap berdiri. Cara ini tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Kemudian melakukan mounting tangan dari sikap handstand, dilanjutkan dengan sikap kayang dan dilanjutkan dengan sikap berdiri. Pada tahap ini memerlukan bantuan teman secara berkelompok dan setiap kelompok terdiri atas 3 orang. Setelah menguasai tahap-tahap tersebut, latihan gerakan lecutan caranya dengan melakukan handstand kemudian mendarat dengan kedua kaki pada matras dan langsung berdiri. Dalam latihan ini tidak memerlukan bantuan teman. Kemudian melakukan mounting lengan. Untuk tahapan ini dilakukan dari sikap berdiri tegak dan kedua tangan di samping badan. Lalu diikuti dengan gerakan melangkah kaki beberapa langkah dan pada langkah terakhir salah satu kaki di depan. Kemudian kedua telapak tangan menyentuh matras disertai lecutan kedua kaki ke atas ke depan. Lecutan ini dibantu dengan gerakan pinggul, pinggang dan tolakan kedua tangan sehingga kedua kaki mendarat pada matras secara bersamaan dan kembali pada sikap berdiri dengan tangan lurus ke atas. Untuk melakukan gerakan mounting tangan dengan benar, si penting dianjurkan untuk dibantu oleh guru atau teman yang bisa membantu. Kemudian teknik kelima adalah berguling depan atau forward roll, yaitu berguling ke depan dengan urutan gerak dimulai dan tekuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Langkah pertama adalah jongkok, lalu rapatkan kaki, letakkan lutut ke dada, dan kedua tangan menumpu di depan. Lalu berguling ke depan dan ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering untuk menuju posisi jongkok. Lalu teknik keenam adalah berguling belakang atau back forward. Adalah bentuk gerakan mengguling yang dimulai dari pinggang belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan yang terakhir kedua kaki. Gerakan ini diawali dengan jongkok dan kedua tangan di depan, serta kaki sedikit rapat, kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Saat panggul mengenai matras, lipat kedua tangan ke samping telinga dan telapak tangan menghadap bagian atas untuk sikap menolak. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu kedua tangan menolak kuat, serta kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di matras dalam posisi jongkok. Teknik ketujuh adalah kayang, yang merupakan sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki akan bertumpu pada matras dengan posisi terbalik, kemudian merenggang, dan panggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat dari melakukan gerakan ini adalah untuk melatih tubuh agar tetap lentur terutama pada bagian bahu. Lalu ada jenis-jenis senam lantai yang dibagi dua, yaitu senam tanpa alat yang merupakan salah satu bagian dari rumpun senam lantai dan salah satu jenis cabang olahraga yang digemari saat ini, yang disebut dengan senam bebas karena ketika melakukan gerakan-gerakan senam ini tidak menggunakan alat. Yang kedua adalah senam dengan alat, yaitu rangkaian senam lantai merupakan rangkaian yang menggabungkan beberapa elemen atau unsur gerak lantai sehingga menjadi rangkaian gerak yang tak terputus. Senam ini adalah kebalikan senam tanpa alat, yaitu senam menggunakan alat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.